Menurut aku sih kalau KDRT kayak, aku pokoknya kayak say no banget sama KDRT. Itu jahat banget sih, Kak. Kayak gimana ya? Kenapa sih KDRT gitu kan? Maksudnya bisa, kalau misalnya setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Kenapa harus pakai dengan cara kekerasan gitu? Nggak banget. Nggak banget. Aduh, itu amit-amit banget sih. KDRT itu ya menurut aku kayak apa ya, apalagi kayak kita seorang perempuan ya, terkadang apa ya karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita ya. Jadi kalau misalkan kitanya baik pasti jodoh kitanya pasti baik. Dan kalau misalkan pokoknya dan apalagi kayak keturunan gitu, anak gitu biasanya dari kitanya waktu pas muda, misalkan kitanya suka ngedugem atau gimana, itu pasti nanti bakal kayak itu sih, kayak gitu. Kekerasan yang dilakukan seorang pria yang sebenarnya tidak harus dilakukan kepada wanita. Kayak apa ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Saya sebagai perempuan sih nggak setuju ya kalau perempuan itu di KDRT, apalagi sama suaminya, kadang ada sama pacarnya juga ada. Apalagi saya merasa sebagai ibu rumah tangga itu merasa paling nggak setuju kalau suami ngelakuin KDRT. Karena ya sebagai perempuan itu perlu dapat kayak perlindungan gitu, Kak. Nggak seharusnya perempuan itu dikerasin. Susah ya, soalnya berat. Soalnya saya juga ngerasain KDRT dari pacar saya, dari bapak saya juga. Harus dimusnahkan sih di zaman sekarang. Soalnya kejadian kemarin di media sosial itu, sebagai artis kita ya, tidak sebut namanya gitu, itu udah keras banget. Dari lelaki ke wanita itu nggak mutlak banget gitu dari perilakunya. Harusnya itu lelaki itu juga harus sadar KDRT itu udah harus tidak ada di dunia ini. Karena wanita itu harusnya dihargai, bukan kayak harus dirusak pakai kekerasan, apalagi pakai pukulan gitu. Itu nggak banget, Kak. Perbuatan yang benar-benar nggak bisa dimaafkan. Kalau menurut aku KDRT itu kelakuan yang nggak bisa dimaafin ya. Karena apa? Karena perempuan kan bukan binatang yang dipukul-pukul semau-maunya. Kemudian untuk laki-laki juga seharusnya bersikap dengan baik terhadap perempuan, karena memperlakukan wanita itu seperti memperlakukan ibunya sendiri. Nggak bisa dimaafkan sih kalau KDRT. Bencong banget sih kalau orang KDRT. Parah sih, buruk. KDRT itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam suatu hubungan, di mana salah satu pihak itu tidak bisa mengontrol emosi yang ada. Belum. Jangan. Alhamdulillah belum sih. Pernah aja sih digebukin. Kamu digebukin? Pernah. Oh, kenapa digebukin? Ya karena bandel aja. Sama siapa? Sama ortu. Orang tua. Digebukinnya kayak gimana? Ya kayak gimana gitu. Pakai barang kah? Iya, Atau tangan kosong digebukin pakai gesper. Oke. Iya. Emang apa KDRT-nya? Udah itu dia KDRT iya, terus udah itu ngomongannya juga kasar. Saya kan gak suka. Soalnya kan dari orang tua ngedidik saya nggak pernah kasar, nggak pernah ngebentak, nggak pernah main tangan. Dan aku pun juga sebenarnya hampir pernah juga dijungkir balik gitu, di kasur sama mantan suami. Gara-garanya aku nyuruh dia kerja, tapi dia kayak marah gitu, terus dia nggak terima, kayak apa sih gitu, siapa yang ngurusin ini nih gitu. Kalau di saya pribadi belum pernah sih, Kak. Kayak gini loh, misalnya aku anak sekarang aja ranking 12 aja malah dibeliin sepeda ya. Saya cuma ranking 7 karena saya sakit, kelas 1 SD sakit kan, mondar-mandir rumah sekolahan. Jadi turun apa drastis. Pulang-pulang diliatin rapot, dikasih hadiah. Gesper, gebugin saya. Cuman karena saya dapat ranking 7. Ya once in a while ya. Ngebantuin sih, kayak langsung bantuin buat laporin ke pihak berwajib. Sebisa mungkin ngebantuin sih. Kalau misalnya kayak temen deket, terus keluarga gitu. Kalau orang lain kayaknya viralin nggak sih? Kan zaman sekarang viralin terus. Yang kita sayangkan apalagi yang teman banget gitu bakal disupport sih. Ya aku mungkin akan bertindak dan aku akan melakukan
yang terbaik buat temanku yang kena KDRT itu. Ya saya nggak setuju buat laki-laki ya, jangan suka KDRT sama perempuan. Perempuan itu sebenarnya tuh bisa kok dibilangin dengan baik-baik, dengan lemah lembut, nggak harus dengan kekerasan, main fisik. Saya tuh nggak setuju sama laki-laki yang kayak gitu, kayaknya nggak gentle gitu loh. Kalau misalkan di depan saya ada yang pelaku KDRT, saya paling bisa berkata kepada dia, semoga untuk kedepannya kamu sadar bahwa wanita itu harus disayang, bukan harus dilakukan yang tidak sepantasnya gitu Kak. Pertama mungkin nguatin perempuannya, terus juga kasih masukan, terus juga baru kasih saran buat lanjutin KDRT ini ke polisi sih. Melihat di sekitar itu biasanya sih lebih ke saran ke yang wanitanya untuk kita mengambil bersikap dan tergantung suasana hatinya juga gitu. Apabila mereka mau melanjutkan hubungannya ya silakan, kalau enggak ya ambil alternatif yang terbaik, lapor ke kantor polisi kah, atau mungkin dengan bicara satu sama lain begitu. Memberi support ke wanita itu nggak boleh menyerah. Lalu kalau misalnya suami yang melakukan KDRT lagi harus laporin ke kepolisian. Yang pasti support si cewek sih yang paling penting, karena dia kan yang jadi korban atau mungkin korbannya, karena kan KDRT itu nggak pasti selalu dilakuin sama cowok. Lapor ke orang tuanya kali ya, atau lapor ke RT RW setempat gitu biar cepet diberesin. Saling percaya, terus menjaga komitmen juga, terus ya banyak-banyakin me time waktu berdua sama pacarnya. Banyak-banyakin sabar kalau misalnya ngadepin masalah, kayak jangan emosi. Udah gitu. Yang pasti itu dari perempuannya harus berani. Terus juga berani juga cerita ke temennya kalau misalkan sesuatu yang terjadi yang aneh. Lebih ke komunikasi ya sebenarnya, dan nggak saling cemburuan itu aja, dan nggak posesif begitu. Mencegahnya pasti komunikasi sama kalau misalkan dari awal misalkan mungkin kita pacaran atau apa, kalau misalkan memang udah ada indikasi KDRT, better di stop. Banyak doa aja sih, biar pas lagi pacaran dikasih lihat, dikasih tunjuk, oh ini kayak cowok nggak bener deh.